Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Shoyan? Oke lah, kita lanjutkan lagi perjalanan Shoyan episode 159 bagian yang kedua. Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontongnya. Kopi, gorengan, jarcok sudah siap. Oke lah, kita gaskeun dan selamat berimajinasi. Langit makam surgawi diselimuti kabut ungu keabu-abuan. Di puncak tebing yang sunyi, Shoyan berdiri memandangi kejauhan. Napasnya sangat tenang, tapi pikirannya penuh gelora. Di sampingnya Sunar tersenyum sangat lembut. 5 hari lagi, ucapannya sangat pelan. 3 tahun ini akan berakhir. Shoyan menarik napas panjang. Waktu benar-benar tak terasa. Bagi dunia luar, hanya setengah tahun berlalu. Tapi bagi mereka, 3 tahun penuh telah mereka habiskan di tempat ini, mengasah kekuatan dan juga menguji batas diri. Dulu ia hanya seorang dosun bintang 6 saat masuk ke makam surgawi. Sekarang kekuatannya sudah mendekati puncak dosun bintang ke-8. Bahkan ia saat ini bisa bersaing dengan elit dosun bintang 9. Hasil pelatihan yang sangat keras dan tak kenal lelah. Haha, akhirnya waktunya pulang ya. Suara tawa berat terdengar dari belakang mereka. Xiao Xuan, leluhur klan Xiao, berdiri di sana. Suaranya terdengar sangat ringan, namun ada kepedihan tersembunyi di dalam dirinya. Hidupnya yang sekarang bukanlah kehidupan, melainkan sisa jiwa yang terkurung di dunia sunyi bernama makam surgawi. Shoyan saat ini memandangnya, hatinya diliputi rasa tak nyaman. Lantas ia pun berkata, "Leluhur, apakah kau akan terus hidup seperti ini?" Xiao Xuan pun saat ini tersenyum pahit. "Jika aku meninggalkan makam surgawi, jiwaku akan lenyap. Ini harga dari tetap ada kesepian yang tak berujung." Shoyan saat ini menggenggam tangannya sangat kuat. 3 tahun tinggal di sini sudah membuatnya sangat muak dengan kehampaan tempat ini. Tapi leluhurnya telah bertahan ratusan tahun, mungkin juga ribuan tahun. Tak ada jalan lain untuk menghidupkanmu kembali. Shoyan pun saat ini bertanya dengan lirih. Xiao Xuan pun hanya tersenyum dan menepuk bahunya. "Aku hanya jiwa yang tak lengkap. Tapi kalau suatu hari kau bisa menembus ke tingkat Dodi, mungkin saat itu ada harapan." Shoyan pun saat ini menunduk, tekadnya menyala di matanya. "Aku akan kembali ke sini lagi. Aku akan datang sebagai doseng." Ucapnya sangat mantap. Xiao Xuan saat ini tersenyum puas lalu mengangkat tangannya. Cincin penyimpanan Shoyan bergetar memuntahkan seberkas cahaya. Sebuah batu giok berwarna hijau muda melayang, mengeluarkan aura kuno yang misterius. Shoyan pun saat ini terbelalak. "Ratu serangga pemakan kuno," jawab Xiao Xuan dengan tenang. "Makhluk ini setara dengan Banseng. Untungnya saat ini ia sedang tidur. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa keluar dari dinding energi itu hidup-hidup." Seketika wajah Shoyan memucat. Kalau tahu makhluk ini begitu berbahaya, dia tidak akan menyentuhnya sama sekali. Sunar pun saat ini tertawa lepas. "Pantas saja para serangga itu mengamuk setelah kita keluar. Kalau ratu ini bangun, dia bisa menyusup ke tubuhmu dan melahap Doki tanpa kau sadari. Butuh doseng untuk mendeteksinya." Shoyan pun seketika bergidik. Sial, untung leluhurnya menemukannya lebih dulu. "Tapi jangan terlalu takut," lanjut Xiao Xuan. "Ratu ini bisa dijadikan bahan untuk membuat sebuah kain kaisar serangga kuno, baju jirah kuno yang bahkan bisa menahan seorang elit Banseng." Mata Shoyan pun saat ini berbinar. Pelindung tubuh sekuat itu adalah harta yang sangat tak ternilai. "Aku yang akan menyempurnakannya untukmu," ujar Xiao Xuan. "Tapi sebelum itu ada urusan lain." "Apa itu leluhur?" "Memburu 2 anggota klan Hun. Balas dendam adalah sebagian dari warisan klan Xiao, bukan?" Jawabannya dengan senyum sangat tajam. Shoyan pun saat ini menyipitkan mata. "Hunya dan Hunli. Aku tidak lupa, tapi aku tidak tahu di mana mereka saat ini bersembunyi." "Tenang saja, selama mereka masih di sini, tidak ada yang bisa lolos dari pengamatanku." Xiao Xuan pun saat ini mengangkat tangannya. Sebuah retakan ruang pun terbuka perlahan. Senyumnya sangat dingin terukir di wajah Shoyan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Shoyan pun melangkah ke celah ruang itu, yang saat ini diikuti dengan Sunar di belakangnya. Xiao Xuan saat ini memandang kepergian mereka dengan sorot yang sangat tenang. Latihan terakhir ya. Di sudut terpencil makam surgawi, kabut lembah menyelimuti tanah. Sosok bersenjata lengkap duduk di atas reruntuhan batu. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Ia adalah tubuh energi bintang ke-9. Matanya menyapu di sekitar dengan waspada, tapi segalanya tampaklah sunyi. Tiba-tiba ruang pun membeku. 2 rantai hitam melesat menembus udara, menusuk tubuh energi itu. Dalam sekejap, sosok bayangan gelap muncul dan merebut inti energi. Besar tapi tak punya kekuatan. Sambil menyimpan inti tubuh energi ke dalam cincinnya,
Wajahnya saat ini muncul di bawah cahaya Hunya. Tak lama setelah itu, seseorang pun menyusulnya dengan wajahnya dipenuhi luka bakar yang sangat mengerikan, yaitu adalah Hunli. Banyak energi kuat di sini, tapi pria itu terlalu menakutkan. Kita hampir keluar dari tempat ini. Begitu sampai di luar, kita gunakan token giok untuk kabur. Kalau kalian gue tahu, kita bisa habis. Tapi Xiaoyan, aku akan menghabisinya satu hari nanti. Hunli mengangguk, kebenciannya saat ini mendidih di matanya. Namun suara tenang tiba-tiba terdengar dari udara. Kenapa harus menunggu nanti? Bukankah lebih mudah menyelesaikan semuanya sekarang? Seketika dua sosok melangkah keluar dari bayang-bayang ruang. Xiaoyan dan Sunar menatap mereka dengan senyum dingin. Wajah Hunya dan Hunli seketika membeku. Dua sosok muncul dari kehampaan Xiaoyan dan juga Sunar, yang saat ini turun perlahan berdiri tenang di udara. Pandangan mereka tertuju pada dua pria di bawah, yaitu Hunja dan juga Hunli. Sudah 2 tahun, sepertinya wajah kalian tambah suram, ujar Xiaoyan dengan senyum yang tipis. Nada suaranya menyeratkan ejekan dingin. Ekspresi Hunja mengeras, namun nihil, ia pun tertawa dingin. Jangan terlalu percaya diri, cepat atau lambat kamu akan kehilangan segalanya. Xiaoyan pun saat ini menyipitkan matanya. Kalau begitu, kuputuskan kalian berdua tetap di sini. Sebagai tubuh energi bintang ke-8, suaranya tenang tapi dinginnya sangatlah menusuk. Ucapan itu membuat Hunya dan Hunli bergidik. Dijadikan energi bintang ke-8 di makam surgawi. Saat ini ia lebih baik mati. Xiaoyan, berani juga kau bicara besar. Hunli pun saat ini melangkah maju. Tanpa perempuan di sampingmu, kau sudah lama tewas. Jangan gegabah. Segera Hunya menarik rekannya mundur. Mereka pasti sudah mempersiapkan sesuatu. Hunli saat ini masih enggan tapi akhirnya mundur juga. Lain kali kita bertemu, pavilion bintang jatuh milikmu akan tinggal nama. Namun belum sempat mereka berbalik penuh, suara tenang Xiaoyan pun memotong. Tapi sayangnya kalian tidak bisa memutuskan apa kalian bisa pergi atau tidak. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan lenyap menyatu dengan udara. Sunar hanya tersenyum. Xiaoyan saat ini dosun bintang 8 sudah cukup untuk menghadapi mereka. Hunli merasakan kehadirannya. Ia langsung memukul ke depan melepaskan kabut hitam menusuk ruang. Tapi saat tinjunya hampir menyentuh udara kosong, sebuah tangan meraih tinjunya dari balik kegelapan. Seketika api mengamuk dari telapak tangannya dan melahap kabut hitam seperti es yang mencair. 2 tahun berlalu, tapi kau tetap lemah. Sungguh mengecewakan. Sebelum Hunli sempat bereaksi, Xiaoyan memutar tubuhnya dan tinjunya menghantam dada Hunli seperti meteor meledak. Tubuh Hunli terpental, darah menyembur dari mulutnya. Ia pun saat ini terlempar jauh menghantam tanah dan mengurat jurang yang sangat dalam sebelum akhirnya ia pun diam. Hunya saat ini terpaku. Dosun bintang 8, wajahnya saat ini sangatlah pucat. 2 tahun lalu mereka masih unggul. Kini perbedaan kekuatan seperti langit dan bumi. Ini tidak masuk akal. Semakadang, tatapan Xiaoyan perlahan beralih kepadanya. Sekarang giliranmu. Hunya saat ini mendengus dingin. Tato klan muncul di alisnya. Kekuatanmu naik, tapi tetap belum cukup. Dengan raungan tajam, kekuatan Hunya pun saat ini melonjak. Namun niatnya bukan bertarung, melainkan untuk kabur. Ia saat ini melesat menjauh seperti kilat. Aku akan membalas dendam Hunli 100 kali lipat. Tapi langkahnya terhenti tiba-tiba. Di depannya Xiaoyan berdiri tenang dengan sayap kristal terbentang. Senyum sinis tergambar di wajahnya. Seketika panik menjalari hati Hunya. Tapi ia tidak berhenti. Doki meledak dari tubuhnya, ia pun meluncur. Yang saat ini menerjang Xiaoyan. Mati kau! Tinju Hunya menghantamnya, menciptakan kehancuran ruang. Retakan hitam seperti pisau membelah udara, mengarahkan langsung ke arah Xiaoyan. Kamu terlalu percaya diri, ucap Xiaoyan pun sangat pelan. Cahaya ungu merah menyala di dahinya. Tato Clan Xiao perlahan muncul. Hunya pun saat ini terbelalak. Tato Clan Xiao. Xiaoyan pun berkata, sudah selesai. 1 tinju 1 ledakan. Tangan Xiaoyan bertabrakan dengan pukulan Hunya, menciptakan dentuman petir dan badai energi yang menyapu ke tanah. Dari tengah kekacauan itu, sosok hitam terbang dan menghantam bumi. Tubuh Hunya terbaring di reruntuhan. Darahnya saat ini mengalir. Organ dalamnya saat ini hancur. Ia bisa merasakan hidupnya, meninggalkannya. Saat ini langkah ringan terdengar di udara. Xiaoyan turun perlahan memandanginya tanpa emosi. Tenang saja, anggota klan Hun lainnya akan segera menyusulmu. Pandangan Hunya perlahan memudar, lalu menghilang dalam kegelapan abadi. Di dalam aula kuno yang sunyi, ruang tiba-tiba beriak sangat lembut.
dua sosok muncul perlahan mendarat dengan tenang, yaitu Xiaoyan dan juga Suner. Mereka baru saja kembali usai menyingkirkan dua elit klan Hun, yaitu Hun Li dan juga Hun Ya. Pertarungan yang berlangsung kilat. Xiaoyan menyerang dengan kekuatan penuh, membantai Hun Li dalam satu serangan ganas, lalu segera menghabisi Hun Ya. Jika keduanya bertarung bersama, bahkan seorang dosen bintang ke-9 akan kerepotan menghadapi mereka. Namun kelengahan mereka menjadi celah mematikan, celah yang dimanfaatkan Xiaoyan tanpa ampun. Setelah itu mereka berdua tidak langsung kembali. Xiaoyan dan Suner memilih beristirahat di luar selama beberapa hari, menyerap hasil pertarungan, sebelum akhirnya melangkah kembali ke aula kuno. Begitu keduanya tiba, bayangan tua muncul perlahan di udara. Xiao Xuan, tak ada pertanyaan darinya, hanya satu benda yang dilemparkan ke arah Xiaoyan, yaitu sebuah cahaya hitam pekat. Ambil ini, kain kaisar serangga kuno. Bisa berubah menjadi pakaian biasa dan menahan serangan apapun selama dokimu menopangnya. Xiaoyan pun saat ini menyentuh kain itu, halus dan sangat lembut seperti sutra, namun penuh kekuatan. Setelah meneteskan setetes darah esensi ke permukaannya, cahaya hitam itu menyerap ke tubuhnya, menyebar seperti jaring sebuah energi. Dalam sekejap, pakaian hitam tak mencolok muncul di tubuhnya. Memang ini luar biasa. Xiao Xuan pun saat ini tersenyum. Kain ini disempurnakan dari tubuh Ratu Serangga yang sangat jarang ditemukan. Bahkan nilainya setara keterampilan Dou kelas Tian. Tapi bisa kau dapatkan hanya dengan usaha, perlu keberuntungan. Xiaoyan pun saat ini mengangguk. Dengan metode Ki kelas Kuasi Tian miliknya, ia takkan kesulitan menopang pakaian ini. Kain itu akan melekat di tubuhnya setiap saat, siap melindunginya dari serangan mendadak. Xiao Xuan memandangi Xiaoyan sejenak lalu berkata, "Waktumu di makam surgawi sudah habis." Seketika suasana menjadi sangat berat. Xiaoyan saat ini terdiam hening menggantung di antara mereka. "Pada akhirnya kau harus pergi," kata Xiao Xuan yang saat ini menepuk bahu Xiaoyan. "Kaulah satu-satunya harapan klan Xiao. Kembalilah nanti sebagai kebanggaan kami." Xiaoyan saat ini mengepalkan tinjunya lalu menunduk hormat. "Leluhur, aku tidak akan berani muncul kembali sebelum mencapai kelas doseng." Senyum puas muncul di wajah tua Xiao Xuan. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Xiaoyan kekeh, waktunya sudah habis. Suara Suner memecah kebisuan. Sebuah celah spasial mulai terbuka. Kekuatan hisap meletus dari udara. Xiaoyan menoleh tajam ke arah Xiao Xuan. "Leluhur, aku bersumpah akan membebaskanmu suatu hari nanti." Seketika tubuh Xiaoyan dan Suner tersedot ke dalam pusaran ruang. Xiao Xuan memandangi tempat mereka menghilang, lalu saat ini menghela napas panjang. "Leluhur klan Xiao, lindungilah anak ini. Nasib kita bergantung kepadanya." Di langit di atas pegunungan hijau, para tetua dan tokoh kuat dari berbagai klan menantinya dengan sangat cemas. Mata mereka terfokus pada pusaran spasial yang perlahan terbuka. "Batas 3 tahun berakhir hari ini kan?" tanya seorang pria pada penutua Tong Xuan. "Benar," jawabannya sangat singkat, pandangannya tajam menembus ruang. Mereka berdiskusi pelan saling bertanya, siapa yang akan kembali dengan pencapaian paling mencolok. Lalu tiba-tiba retakan spasial pun terbuka. Dua sosok pertama melayang keluar, mereka dari klan Lei. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lalu kemudian disusul klan You, lalu klan Yan. Semuanya tampak mengalami peningkatan signifikan. Namun kemudian retakan lain terbuka. Dua tubuh terhempas keluar, tak bergerak di udara. Tetua-tetua dari klanku segera menyelamatkan mereka, tapi wajah mereka langsung mengeras. Itu adalah Hun Ya dan juga Hun Li, bisik salah satu dari mereka. Tubuh mereka sudah tak bernyawa. Keheningan menyelimuti udara, lalu disusul sorak dalam hati banyak orang. Dua elit dari klan Hun telah tumbang di makam surgawi. Sebuah pukulan telak bagi klan yang menjadi musuh besar mereka. Para murid klan Gu yang memasuki makam surgawi bersama mereka terpana. Hua Xuan pun saat ini mengernyit. Mereka bukan mati karena bahaya alam. Ini adalah pembunuhan. Hua Zi pun menyelak. "Kau pikir Xiaoyan dan Suner?" Hua Xuan hanya mengangkat bahunya. Siapa tahu, tapi mereka memang layak mendapatkannya. Tiba-tiba sebuah ruang kembali terkoyak. 4 sosok pun muncul, yaitu adalah Gu Qingyang dan timnya. Akhirnya keluar juga. Namun langkah mereka terhenti saat menatap dua mayat melayang di udara. Itu adalah Hun Ya dan Hun Li, bukan? Mereka telah mati. Siapa yang cukup kuat untuk membunuh mereka? Keempatnya saat ini saling bertatap, lalu serempak menyebut satu nama, Xiaoyan.